Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dosa yang sering dilakukan oleh hamba-hamba Allah, baik mereka sadari maupun tidak mereka sadari. Salah satu dosa besar namun dianggap remeh oleh kaum muslimin yaitu dosa ghibah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah," yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu perkara yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Pembahasan ini terasa lebih penting lagi terutama di zaman sekarang tatkala tersebarnya sarana media sosial, ya, adanya Facebook, adanya Twitter, Instagram yang sering ya dijadikan sarana untuk mencaci maki, sarana untuk bergibah ria, ya. Karena para ulama menjelaskan sebagaimana gibah bisa dilakukan dengan lisan, bisa juga dilakukan dengan tulisan. Tulisan itu mewakili apa? Lisan. Tulisan mewakili lisan, ya. Kita yang mengikuti komentar-komentar yang ada di Facebook dan yang lainnya maka ya sangat mengerikan, ya. Sangat mengerikan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang dia tidak pedulikan kalimat tersebut, ternyata membuat dia terjerumus dalam neraka Jahannam. Nabi SAW juga bersabda, "Aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi." Kebanyakan dosa seorang anak Adam adalah dengan lisannya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-ajwafan." Perkara yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka Jahannam adalah dua perkara, yaitu lisannya dan kemaluannya, ya. Syahwat lisan dan syahwat kemaluannya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus saling mengingatkan tentang bahaya dosa ini, dosa ghibah, ya. Dosa ngerumpi. Dan memang ghibah itu perkara yang mengasyikkan, ya. Banyak maksiat memang lezat, ya. Maksiat memang dihiasi oleh syaitan menjadi lezat, ya. Kata syaitan bersumpah di hadapan Allah, "La uzayyinanna lahum fil ardi." Sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi, ya Allah, yaitu menghiasi maksiat kepada anak Adam. Di antara tafsiran Ibnu Katsir atau tafsiran para ahli tafsir, bentuk syaitan menghiasi maksiat yaitu maksiat tersebut menjadi lezat sehingga orang-orang gandrung, ya, menggandrungi maksiat tersebut, ya, menjadi candu terhadap maksiat tersebut, ya. Kalau maksiat tersebut ditinggalkan terasa berat baginya, dia gelisah kalau tidak melakukan maksiat tersebut, ya. Kita tahu ada orang kalau sudah terjebak dengan maksiat zina, kalau dia tidak berzina dia gelisah, Ada orang sudah kena narkoba, kalau dia meninggalkan narkoba dia gelisah, ya. Ya. Ada orang kecanduan misalnya menonton film yang haram, film porno, kalau dia tinggalkan dia gelisah. Ada orang kalau sudah terjebak dalam bergibah ria, kalau dia tinggalkan gibah dia gelisah. Maunya terus bergibah. Dia merasakan kelezatan dalam maksiat tersebut. Oleh karena acara televisi yang paling laris biasanya acara apa? Gibah, acara ngerumpi, ya. Paling enak ditonton, ya. Melihat aurat orang, melihat aib-aib orang, ya. Terbongkar aib orang itu acara paling mengasyikkan. Kenapa? Karena memang setan menghiasi acara tersebut. Makanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya katakan bahwasanya pembahasan tentang ghibah ini lebih penting lagi di zaman sekarang ini. Apalagi susah bagi seorang untuk tidak berkomentar. Sekarang zaman orang semua ingin apa? Berkomentar. Semuanya ingin komentar. Dia tidak peduli apa komentarnya didengar atau tidak, dianggap atau tidak, yang penting dia komentar. Padahal Rasulullah SAW atau para ulama telah menjelaskan di zaman fitnah ini seorang berusaha untuk diam, ya, untuk diam. Ya, kalau zaman fitnah, dan kita tidak ragu zaman sekarang zaman fitnah dalam segala hal, fitnah syahwat, fitnah syubhat, banyak fitnah. Seorang seharusnya tidak masuk ke dalam fitnah. Semakin dia menjauh semakin baik, bukan semakin berkomentar. Namun sekarang zaman, saya katakan zaman now, ya, kata orang, ya, yang salah bukan zamannya tapi penghuni zamannya. Di zaman ini banyak orang yang suka berkomentar. Kalau tidak komentar rasanya dia gelisah, ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah dilakukan oleh sebuah organ yang kecil yaitu lisan. Ya. Namun lisan itu lebih berbahaya daripada tangan dan kaki. Makanya Nabi SAW waktu bersabda dalam Sahih Bukhari, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang sungguhnya yaitu yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Yang selamat dari lisannya dan tangannya. Rasulullah SAW mendahulukan penyebutan lisan daripada tangan. Kenapa? Karena lisan itu sangat produktif. Dalam beberapa saat dia bisa berbicara dengan banyak kata, dan dia bisa menyakiti banyak orang. Jangkauannya lebih kuat daripada tangan dan kaki. Tangan dan kaki hanya bisa menyakiti yang di depan dia. Jangkauannya tidak jauh. Semakin dia melangkahkan kaki capek. Lisan ngomong, kalau jalan 1 jam 2 jam capek. Lisan ngomong 5 jam tidak capek-capek. Komentar di depan Facebook, ya, berjam-jam tidak capek-capek. Dan jangkauannya luas, mencakup orang di depannya maupun orang yang jauh. Kalau tangan enggak, dia hanya bisa mukul orang depan dia. Kalau lisan enggak. Kalau dia ngomong menyakiti orang di sini, orang di luar negeri, orang di ujung dunia bisa dia sakiti. Dan bisa dia mengganggu orang yang masih hidup maupun orang sudah meninggal dunia. Oleh karena lisan ini sangat berbahaya. Ya. Lisan ini sebenarnya kalau digunakan pada yang bermanfaat sangat mudah memasukkan orang dalam surga. Bukankah baca Quran dengan lisan? Bukankah berzikir dengan lisan? Bukannya berkata-kata baik dengan lisan? Kata Nabi, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Luar biasa. Bukankah beramar ma'ruf nahi mungkar dengan apa? Dengan lisan. Jadi sebenarnya lisan itu sarana yang paling baik untuk masuk surga. Baca Quran dengan lisan dan banyak. Menyenangkan hati suami, menyenangkan hati istri, menyenangkan hati orang tua dengan lisan. Kecilin dikit aja. Ya. Jadi tatkala disalahgunakan lisan tersebut, maka dia sarana juga tercepat untuk masukkan seorang dalam neraka jahanam. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang ghibah. Ghibah ini kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala perkara yang menakjubkan. Betapa banyak orang yang terjerumus dalam ghibah, di antaranya orang-orang soleh terjerumus dalam apa? Ghibah. Ada orang, ya, sama sekali tidak mau terjerumus dalam zina. Mau dihadapkan wanita cantik pun dia menjauh, dia tidak mau. Dia begitu kuat untuk tidak mau makan yang haram. Ya. Meskipun harus tahan lapar, dia tidak mau makan yang ini haram, dia tidak mau. Ya. Bahkan dia kuat untuk sholat malam, dia kuat untuk berpuasa sunnah. Tapi kalau untuk menahan lisan dari ghibah dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Kenapa? Ada kelezatan yang dia rasakan tatkala melakukan ghibah. Dan ini kenyataan. Ghibah itu bukan cuma dilakukan oleh para pelaku maksiat, tukang mabuk yang ghibah, ya, bukan. Bukan hanya tukang mabuk yang tukang ghibah. Bukan hanya tukang dugem yang tukang apa? Ghibah, ya. Tapi terkadang orang-orang soleh, orang-orang rajin ibadah juga terjerumus dalam dosa ghibah, ya. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan tentang dosa ghibah, dan dia adalah
dosa besar ya. Adapun ayat yang menunjukkan akan haramnya ghibah yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah sebagian kalian suka, salah seorang dari kalian suka untuk memakan daging saudaranya? Tentu kalian membenci hal tersebut. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Ghibah adalah dosa besar menurut pendapat jumhur ulama. Hanya sebagian kecil dari ulama yang mengatakan ghibah bukan dosa besar. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan ghibah termasuk dosa besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan ghibah dosa besar, di antaranya yang pertama, Allah menggambarkan ghibah tersebut dengan perkara yang sangat buruk. Seperti makan bangkai daging saudara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaqtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibah yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apakah salah seorang dari kalian suka makan bangkai daging saudaranya dalam kondisi sudah bangkai? Ya. Kita makan daging sapi misalnya, daging ayam. Padahal sapi dan ayam itu halal, bisa dimakan dan enak. Tapi kalau sudah jadi bangkai, udah busuk, kita enggak mau. Apalagi kalau kita disuruh makan daging manusia, mengerikan. Jiwa menolak, benci. Allah mengatakan fakarihtumu. Ya. Saya disuruh makan daging buaya. Ustaz mau makan sate buaya? Saya enggak mau. Ada yang bilang halal Ustaz. Iya, meskipun saya tahu ada ulama yang bilang apa? Halal. Tapi yang bilang haram juga banyak. Melihat mengingat muka buaya, saya tidak mau makan. Meskipun halal misalnya, saya enggak enak makan apa? Buaya. Apalagi dikasih tahu ini daging apa? Daging buaya. Apalagi kalau kemudian kita makan daging saudara sendiri, daging manusia ini daging manusia. Siapa yang mau makan? Daging manusia dimasak enak pun kita tidak mau makan. Apalagi jadi bangkai. Ya, bangkai manusia. Siapa yang mau makan? Apalagi manusia tersebut ternyata teman sendiri. Makanya Allah menggunakan kata kalimat lahma akhihi, bangkai saudaranya. Yang kau makan bangkai saudaramu. Kita disuruh makan bangkai manusia orang kafir yang musuh kita. Kalau ada orang kafir yang penjahat kurang ajar, ya, kemudian dia mati, kita disuruh makannya enggak mau. Ini meskipun orang kafir yang menjengkelkan, yang kurang ajar, makan daging kita enggak mau. Dia orang kafir padahal. Apalagi bangkai saudara sendiri. Apalagi kita gibahi teman sendiri, teman pengajian. Kita kenal dia, kita gibahi dia. Kita makan dagingnya. Jadi Allah memberi gambaran tentang ghibah dengan gambaran yang sangat menjijikkan, yang sangat buruk. Ini isyarat bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Bagaimana kita makan daging manusia, daging teman sendiri lagi, daging saudara sendiri. Ya. Makanya Allah buka di awal, wala yaqtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Seperti satu kesatuan kalian itu sama-sama, bareng-bareng, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Di sebelum ayatnya Allah menyebutkan sungguhnya orang beriman itu saudara. Maka Allah sebutkan hal-hal yang merusak persaudaraan, di antaranya kata Allah, wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggibah di antara kalian. Ini isyarat bahwasanya ghibah dosa besar. Di antara dalil bahwasanya ghibah dosa besar, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya, dalam bab fil ghibah, tentang ghibah, ada bab dia tulis dalam sunan Abi Dawud fil ghibah, tentang ghibah. Dia membawakan satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna min arbar riba al-istitalatu fi irdil muslim bi ghairi haq." Termasuk perkara riba, ya, yang paling parah adalah mengulurkan lisan terhadap kehormatan seorang muslim tanpa hak, yaitu berbicara menjatuhkan harkat dan martabat seorang muslim tanpa hak. Jadi dia sebutkan ini termasuk dosa seperti riba, ya, berghibah. Ya.
Dan ini dibawakan dalam bab ghibah ya. Jadi hati-hati, ini termasuk dalil yang menunjukkan ghibah adalah dosa besar. Kemudian antara dalil yang menunjukkan ghibah adalah dosa besar dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Marartu lailatan usriya bi ala qaumin yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim." Aku tatkala Isra Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mereka mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku-kuku mereka. Faqultu ya Jibril, man haula? Aku berkata, wahai Jibril, Nabi Isra Mi'raj dengan Jibril. Teman Jibril. Kata Nabi, wahai Jibril, siapa mereka itu yang mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku-kuku mereka? Kata Jibril alaihissalam, alladzina yaktabuna an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang suka menggibah manusia dan terjatuh dalam menjatuhkan dan terjerumus dalam menjatuhkan harkat martabat saudara mereka. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Tatkala aku Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga ya. Kukunya bukan kuku biasa, kuku dari logam. Kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka. Faqultu man haula'i ya Jibril. Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril yang mencakar wajah mereka dengan kuku yang terbuat dari logam? Wajah dan dada mereka. Kata Jibril, haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu orang-orang yang ghibah. Ini dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar, karena di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan azab yang khusus. Azabnya seperti ini di antaranya. Orang yang ghibah dia akan mencakar-cakar wajahnya dan dadanya dengan kuku yang terbuat dari logam dari tembaga. Kemudian di antara dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Ghibah merupakan sebab azab kubur. Dalam satu hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Satu hari Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mereka penghuni dua kuburan ini sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan pada perkara yang besar, yaitu perkara yang sebenarnya mudah mereka tinggalkan, tapi mereka tidak mau tinggalkan. Dianggap remeh. Amma hadza fakana la yastatiru min baulih. Adapun satunya diadab karena dia tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya. Wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya dia diadab karena dia melakukan namimah. Hadis ini disebutkan yang satu diadab karena namimah, dan namimah lebih besar daripada ghibah. Namun hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab al-ghibah. Seakan-akan Imam Al-Bukhari memahami hadis ini ancaman bagi orang yang melakukan namimah dan juga melakukan apa? Ghibah. Karena namimah itu mengadu domba, dan namimah itu ghibah plus. Ghibah plus mengadu apa? Domba. Karena kalau orang namimah dia datang ke A, dia ingin ngadu si A dan si B. Dia datang ke B, dia yang ceritain apa? Si A. Datang ke si A, dia ceritain si B. Berarti namimah itu ghibah plus, ya tidak? Ghibah plus mengadu domba. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud disebutkan adapun yang satu dia diadab karena ghibah. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bisa jadi Imam Bukhari memasukkan namimah dalam ghibah karena namimah itu ghibah plus. Atau kedua karena Imam Al-Bukhari bersandar kepada satu riwayat yang datang dalam Sunan Abi Dawud bahwasanya yang satu diadab karena apa? Karena ghibah. Jadi ghibah adalah salah satu sebab adab apa? Kubur. Di antara dalil yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar, para ulama sepakat bahwasanya orang yang berpuasa kemudian dia melakukan ghibah, maka pahala puasanya gugur. Pahala puasanya gugur. Padahal kita tahu pahala puasa luar biasa. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, "Wasiyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas. Tatkala Allah tidak menyebutkan apa balasannya, kata para ulama itu berarti pahala puasa besar. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Kullu amalin bani Adam lahu illa shiyam." Seluruh amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa.
Karena puasa adalah untukku wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalas, kata Allah. Balasnya apa Allah tidak sebutkan. Kata para ulama dalil bahwasanya pahalanya besar. Ternyata kalau orang puasa kemudian dia ghibah, maka puasanya gugur pahalanya. Bahkan sebagian ulama berpendapat barang siapa yang berpuasa kemudian ghibah, batal puasanya. Harus diqadha. Tapi pendapat ini menyelisih pendapat jumhur. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya orang yang ghibah tatkala puasa, puasanya tetap sah tapi pahalanya apa? Gugur. Tatkala ghibah bisa menggugurkan pahala puasa, ini menunjukkan ghibah ini dosa besar. Karena pahala puasa itu pahala yang besar, tidak digugurkan kecuali dengan yang besar pula. Paham? Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, kemudian tidak meninggalkan kemaksiatan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya, ya. Hadis ini dibawakan oleh Hannad bin As-Sari dalam kitabnya Az-Zuhud dalam bab al-ghibah lis-shaim, ghibah bagi orang yang berpuasa. Baik, ini semua isyarat yang menguatkan bahwasanya ghibah adalah dosa besar, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ada satu dua ulama yang mengatakan ghibah dosa kecil. Kenapa tidak ada orang yang bisa meninggalkannya? Semua orang pasti pernah ghibah. Namun semua orang melakukannya tidak menjadikan dosa itu menjadi dosa kecil. Ya. Dalil-dalil menunjukkan ghibah adalah dosa besar. Baik, apa itu ghibah? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Kata Nabi, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu tentang apa yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah jika apa yang aku sampaikan tentang saudaraku ternyata benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu." Kalau apa yang kau sampaikan tentang saudaramu yang keburukan tadi ternyata benar, maka itulah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Tapi kalau kau menuduh yang tidak-tidak, ternyata tidak ada pada saudaramu, hanya tuduhan, maka itulah dusta. Maka itulah dusta. Baik. Ghibah dalam bahasa Arab diambil dari ghaib, sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena ghibah itu kita membicarakan kejelekan saudara dan dia tidak ada di depan kita, itu namanya ghibah. Kalau kita maki-maki dia depan dia, itu namanya bukan ghibah, namanya maki. Paham? Ghibah itu dia tidak ada. Makanya dia tidak bisa membela diri. Makanya Allah menyamakan orang ghibah seperti makan bangkai orang yang sudah mati. Ya, tatkala ada orang mati, kita robek-robek badannya, kita potong, kemudian kita goreng dagingnya, dia tidak bisa apa-apa. Ya, kenapa? Dia sudah gaib, dia sudah mati. Sama seperti orang yang ghibah. Tatkala dia mempreteli kesalahan saudaranya tidak ada, sebenarnya tidak bisa bela. Tapi kalau dia hadir, dia bisa bela. Saya tidak demikian. Kamu suudzon, kamu salah, bukan begitu misalnya. Ya, dia menjatuhkan harga diri saudaranya sementara saudaranya tidak hadir. Itu namanya ghibah. Ya. Dan benar kesalahan tersebut ada pada saudaranya, itu namanya ghibah. Keburukan tersebut ada pada saudaranya, itulah ghibah. Kalau ternyata dia menyebut tentang saudaranya yang tidak benar, namanya dusta. Lebih parah lagi. Namanya dusta, lebih parah lagi. Taib. Perhatikan di sini, itulah definisi ghibah. Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang keburukan saudaramu yang dia tidak sukai. Di situ kalau antum perhatikan, dzikruka akhaka bima, bima dengan apa? Ma di situ, ma al mausulah, dan dalam kaidah usul fikih bahwasanya ma al mausulah menunjukkan keumuman. Jadi engkau menyebutkan tentang apa saja yang berkaitan dengan saudaramu yang dia tidak suka. Saya para ulama mengatakan kalau ada saudaramu rambutnya keriting, dia tidak mau dibilang keriting, jangan bilang dia keriting. Tapi jangan bilang wahai rambut lurus, bohong juga, jangan, udah diam aja jangan. Jangan sebutin tentang rambutnya. Kalau dia rambutnya keriting, tidak suka disebut keriting, jangan bilang keriting. Tapi jangan panggil dia
wahai yang berrambut lurus, ya. Jangan. Ya sudah, sebut dia dengan sebutan yang lain. Jadi semua yang tidak dia sukai maka tidak boleh kita sebutkan. Ini mencakup umum, mencakup apa saja. Makanya para ulama jelaskan. Baik yang berkaitan dengan badannya, kekurangan yang ada pada badannya, atau kekurangan yang berkaitan dengan nasabnya, atau akhlaknya, atau perbuatannya, atau agamanya, atau masalah duniawinya, atau anaknya, atau saudaranya, atau istrinya. Ini semua termasuk ghibah. Contoh seorang membicarakan, menggibah orang lain berkaitan dengan badannya. Misalnya dia berkata, oh dia itu si buta, si tuli, oh dia itu sumbing, yang perutnya besar, yang pantatnya besar, juling, hitam, pesek, kurus, gembrot, agak miring dikit. Ini semua apa? Ghibah. Berkaitan dengan apa? Badannya. Itu badannya semuanya. Yang tai lalatnya besar misalnya. Yang jenggotnya Pancasila cuma 5 helai. Semua ini ghibah. Ini semua apa? Ghibah. Berkaitan dengan apa? Tubuhnya. Suatu hari Aisyah bercerita dia pernah salah. Aisyah berkata, "Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyati kada wa kada, ay innaha qasirah." Aisyah pernah cemburu kepada Safiyah. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, cukuplah engkau dari Safiyah, sungguhnya dia begini-begini, yaitu dia pendek." Maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW berkata, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu." Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk. Kalau tercampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Ini kalimat ungkapan yang berat dari Nabi SAW. Aisyah salah, dia bercerita kepada kita sebagai kita agar kita mengambil pelajaran. Ini kesalahan Aisyah atau bukan? Yang cerita siapa? Aisyah sendiri. Sebenarnya ini aib harusnya dia tutup, tapi demi untuk kemaslahatan dia ceritakan ini. Bosnya dia pernah bersalah. Ya, jangan orang malah mengatakan Aisyah lisannya kotor. Tidak, dia justru menceritakan kesalahan dia agar kita tidak terjerumus seperti kesalahan dia. Sebagai pelajaran bagi umat Islam. Ya. Jadi Aisyah pernah cemburu kepada Sofia, dia mengatakan Sofia pendek. Maka Nabi mengatakan, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Sungguh kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk. Kalau dicampur dengan air laut akan berubah. Padahal kita tahu air laut itu sangat susah untuk berubah. Karena syiddatu al-muluhah, karena begitu asinnya air laut, kadang masuk bangkai anjing juga tidak berpengaruh, kadang masuk bangkai ini tidak berpengaruh, karena begitu kuatnya air laut. Tetapi kalau kecampur dengan ghibah, air laut bisa berubah. Ini berarti menunjukkan ghibah itu sangat parah. Kalimat yang sangat kotor, kalimat yang sangat keji, lebih keji daripada bangkai-bangkai tersebut yang tidak bisa merubah air laut. Tapi bangkai ghibah, jijiknya ghibah, kotornya ghibah bisa merubah air laut. Tadi saya sebutkan Ibnu Sirin pernah berkata, jika seorang benci, engkau berkata kepadanya rambutnya keriting, maka jangan bilang rambutnya keriting. Jangan. Ada orang enggak suka. Ya. Keriting, jangan bilang-bilang keriting. Ya sudah, ente sudah tahu dia tidak suka dibilang keriting, ente malah sebut apa? Si keriting itu, si keribo. Dia enggak suka dibilang si keribo. Ya sudah, jangan. Ada orang yang keriting bagi dia bukan tercela. Ya, bagi dia keribo bukan celah, ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi ada orang yang tidak suka kalau dibilang rambutnya apa? Keriting, maka jangan. Taib, tadi keburukan yang berkaitan dengan tubuh. Terkadang ada keburukan berkaitan dengan nasab. Ini juga tidak boleh. Seorang berkata tentang saudaranya, "Ah, dia itu keturunan orang rendahan. Oh, dia itu keturunan maling. Oh, dia itu keturunan pezina. Bapaknya orang fasik," dan lain-lain. Nih. Oh, dia itu memang keturunan orang-orang pelit ya. Dia pelit, bapaknya lebih pelit lagi ya. Seperti itu. Bapaknya pelit, dia lebih pelit lagi terkadang ya. Enggak boleh kita bicara nasab orang, mencela nasab orang. Baik ibunya, baik bapaknya, baik kakeknya, enggak boleh ya.
Oh dia itu keturunan PKI, nggak boleh. Kalau dia baik nanti nggak boleh bilang gitu, nggak boleh. Bisa jadi bapaknya PKI dia orang baik. Ibrahim bapaknya kafir, anaknya baik. Nggak boleh mencela nasab seseorang, meskipun kita tahu memang bapaknya atau kakeknya dulu penjahat, nggak boleh kita mengungkit-ungkit hal tersebut. Karena ini berkaitan dengan nasabnya. Kalau dia yang salah, ya dia yang dicela, bukan orang tuanya, bukan anaknya. Kemudian berkaitan dengan akhlaknya, ya. Seperti oh itu penakut dia, penakut ini mencela. Kenapa dia penakut? Enggak berani poligami. Ya, kalau begitu semua orang penakut. Enggak boleh bilang penakut, ya. Apa namanya? Pelit, itu semua akhlak, enggak boleh. Itu pelitnya, kebangetan pelitnya. Ini berarti menggibah dia. Tapi benar ini, benar, tapi itu namanya gibah. Itulah gibah. Kalau benar itu namanya apa? Gibah. Sering orang bilang sama saya, Ustaz, tapi benar seperti itu, Ustaz. Ya itulah namanya apa? Gibah. Kalau enggak benar namanya dusta. Oh, kalau sholat itu apa telat terus, itu akhlaknya. Atau terkadang kita mencela orang, ya, misalnya tadi temperamen, orangnya temperamen, orangnya bahlul, misalnya, akalnya enggak nyambung, kalau diajak ngomong selalu enggak nyambung, ini itu mencela dia, mencela kekurangan dia tentang akhlaknya, temperamental, apalah macam-macam ya. Ini ghibah. Di antara ghibah berkaitan dengan agamanya, seperti itu pendusta, peminum khamar, itu pengkhianat, ya. Itu orang zalim. Ya, kalau salat rukuknya enggak beres, ya. Salat selalu terlambat, ya. Selalu jamaah kedua kalau salat. Ini semua berkaitan dengan apa? Agamanya. Ini juga tidak boleh. Bahkan orang lebih benci kalau agamanya dicela daripada dunianya. Ya. Orang tidak suka kalau agamanya dicela daripada dia tahu dia salah tapi dia tidak suka dicela. Ya, tidak suka dicela. Tapi di antara termasuk ghibah kata para ulama yaitu mengikut-ikuti gaya orang lain. Ya, ikut cara ngomongnya, ya. Ngomongnya misalnya dia ikut-ikuti akhirnya itu ngejek namanya, ya. Ngomong itu ngomong diejek juga, itu tidak boleh juga, ya. Niru-niru cara omong orang, niru-niru jalan orang, niru-niru gaya orang yang dia tidak suka untuk ditiru, maka ini juga termasuk ghibah. Ada yang selamat dari ghibah? Enggak ada. Ya. Kadang yang paling jadi sasaran untuk digibahi ustadznya sendiri. Iya. Ustadznya jadi bahan apa? Ghibah. Ustadz, ini ustadz itu begini, ustadz itu gini ya. Ustadz apa saja dilihat ya. Ganti mobil, ustadz gonta-ganti mobil ya. Misalnya. Ustadz pindah rumah, ustadz gonta-ganti rumah. Ustadz cerai, gonta-ganti istri. Siapa suruh jadi ustadz ya? Jadi terkadang orang yang paling sering digibahi adalah ustadznya sendiri. Harusnya dijaga kehormatannya, malah dijatuhkan kehormatannya. Seakan-akan ustadz nggak boleh salah ya. Ustadz juga manusia, bisa salah. Baik. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang model-model para penggibah. Model-model para penggibah. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama, ada orang yang menggibah ya untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya agar ngobrolnya asik, agar ngobrolnya nyambung. Ya. Jadi kalau para sahabat sedang ngumpul, kerabat sedang ngumpul, saudara-saudara lagi kumpul, ya. Silaturahmi tapi silaturahmi plus gibah, itu bahaya. Sering orang kumpul-kumpul kerabat ternyata bergibah apa? Ria. Jangan, nanti silaturahmi pahalanya besar, tapi jangan dikotori dengan apa? Bergibah ria. Jangan. Jadi terkadang dia gibah kenapa? Karena untuk menyesuaikan diri. Jadi orang dia tahu itu gibah tapi dia ikut nimbrung ketawa ketiwi supaya apa? Supaya ya nyambung ngomong. Kalau lagi gibah kemudian dia diam-diam sendiri dia tidak enak, maka dia ikut gibah. Dia khawatir teman-temannya ninggalin dia. Dia khawatir dibilang apa, akhirnya dia ikut ketawa ketiwi, ikut bergibah ria.
Terkadang seorang bergibah, ya, dengan menampakkan dia kasihan kepada orang tersebut. Oh, kasihan si fulan. Salat selalu terlambat, ya. Gibah itu. Menunjukkan rasa kasihan. Padahal niatnya bukan begitu, ya. Jadi hati-hati, ya. Terkadang gibahnya seperti itu. Terkadang seorang menggibah dalam rangka untuk menjatuhkan orang lain, ya. Menggibah, ya. Menjatuhkan apa? Orang lain. Dia gibah orang untuk menjatuhkannya, untuk merendahkannya, untuk menghinakannya. Terkadang seorang gibah karena hasad dan dengki. Ini banyak terjadi. Orang kalau sudah hasad dan dengki, dia menggibahi orang yang dia hasati, yang dia dengki tersebut. Dan banyak, Ibnu Taimiyah menyebutkan hampir 8 model, ya. Itu di antaranya yang saya sebutkan tadi. Jadi seorang jangan gibah, jaga lisannya, ya. Sadar bahwasanya gibah adalah dosa besar. Ustaz, bagaimana kalau yang digibahi orang kafir? Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhak atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian Nabi jelaskan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Di sini Rasulullah SAW mengatakan saudaramu. Berarti kalau bukan saudara kita orang kafir, apakah boleh kita gibahi? Yang jelas kalau kita menyebutkan keburukan orang kafir, ya, maka tidak seperti dosa gibah. Karena Rasulullah menyebutkan akhak. Engkau menyebut tentang apa? Saudaramu. Kehormatan orang Islam tidak seperti kehormatan non muslim. Tapi apakah kita boleh menggibah-gibah orang kafir? Kita katakan kalau enggak ada maslahatnya buat apa? Jangan juga kita mendolimi orang kafir. Kalau ada masalahnya tidak apa-apa. Hukumnya tidak sama seperti menggibahi orang muslim. Tapi jangan sampai kita terjerumus dalam mendolimi apa orang kafir. Ya. Kalau nggak ada masalahnya, maka tidak perlu kita menggibah-gibah juga orang kafir. Ustadz, bagaimana kalau yang kita gibahi suka disebut dengan gibah tersebut? Ya. Contoh, dia menggelari dirinya si kribo. Bolehkah kita menggibah dia menyebut si kribo? Karena kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Dia engkau menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka. Bagaimana kalau dia suka? Ya. Berdasarkan hadis ini, kalau ada kekurangan pada diri seorang yang dia tidak benci kalau disebut kekurangan tersebut, bahkan terkadang menjadikan gelar bagi dirinya, maka ya itu bukan termasuk ghibah. Itu bukan termasuk ghibah. Tetapi khawatirnya kita termasuk dalam larangan memberi gelaran yang buruk. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian saling menggelari dengan gelaran yang buruk, ya. Kita sebaiknya hindari. Kita sebaiknya hindari. Demikian juga bagaimana kalau yang kita sebutkan tadi tidak diketahui orangnya. Kalau tidak diketahui orangnya, maka itu bukan ghibah. Contoh kita mengatakan, saya ketemu seorang, parah orangnya. Ini bukan ghibah. Yang mendengar tidak tahu siapa yang kita maksud. Maka itu bukan apa? Ghibah. Ya, kita bercerita tentang seorang, ada orang seperti ini, yang mendengar tidak tahu siapa yang dimaksud, maka itu bukan ghibah. Maka itu bukan ghibah. Baik. Inilah tadi ghibah dan bentuk-bentuk ghibah. Bagaimana hukum mendengarkan ghibah? Hukum mendengarkan ghibah haram. Karena itu majelis haram. Tidak boleh kita hadir dalam majelis ghibah, karena itu majelis yang haram. Nonton televisi acara ghibah hukumnya haram. Karena itu adalah acara majelis yang haram, apalagi ya serius nontonnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana kalau orang ghibah di sekitar kita, maka kita tinggalkan majelis tersebut. Jangan kita duduk bersama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Kalau engkau melihat ada orang-orang yang mengejek ayat kami, ini
berkaitan dengan kekufuran, mengejek ayat-ayat Allah, atau berkaitan dengan kemaksiatan juga termasuk dalam ayat ini, disamakan oleh para ulama. Jika intinya Anda melihat ya majelis-majelis yang haram, maka fa'arid anhum, maka tinggalkan mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka topiknya dirubah, baru kembali lagi situ. Fa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikr ma'al qaumidz zalimin. Kalau ternyata kau lupa ini adalah ghibah, baru sadar belakang, oh ini ghibah ya. Sudah, kalau kau sudah dibuat ingat oleh Allah ini majelis ghibah, maka pergi. Maka pergi. Terkadang orang tidak sadar, dia ngobrol, tahu-tahu teman-teman yang ngobrol dalam majelis ghibah, dia baru sadar belakangan, oh ini ghibah, ini sedang ceritain teman saya, maka tinggalkan majelis tersebut. Karena kalau tidak meninggalkan majelis tersebut, ya, maka dia juga menebat dosa seperti dosa orang yang melakukan ghibah, karena dia ridho dengan perbuatan tersebut. Seorang penyair berkata, "Wa sam'aka sun an sama'il qabih." Pendengaranmu jagalah, jangan sampai pendengaranmu mendengar perkara yang buruk. Kasaunil lisani an nutqi bihi. Sebagaimana jagalah lisanmu jangan sampai mengucapkan perkara yang buruk. Fa innaka inda sama'il qabihi syarikun liqailihi fantabih. Karena engkau tatkala mendengarkan perkara yang buruk, di antaranya ghibah, kau ikut serta seperti pengucap ghibah tersebut. Ya. Bahkan disunahkan kalau saudara kita digibahi, kita bela. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Darda, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu wajhahun nar." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam. Jangan begitu, akhi. Mungkin dia punya salah tapi dia punya kebaikan. Ente ngapain cerita keburukan dia di sini? Ente bela berarti. Ente bela, ente dapat pahala. Anda dapat pahala tatkala bela. Meskipun saudara kita salah tapi dia sedang digibahi, kita bela. Nah, akhirnya ngapain cerita keburukan dia seperti itu? Dia masih banyak kebaikan. Kenapa Anda cuma sebut-sebut aja keburukannya? Bela, maka kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Aina Malik ibnu Dukhshum? Mana Malik ibnu Dukhshum? Faqala rajulun, ada yang berkata, dzalika munafik, itu orang munafik wahai Rasulullah. La yuhibbullah wa rasulah, dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW membela, kata Nabi, la taqul dzalik, jangan kau berkata demikian. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Tidakkah kau lihat dia mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas mencari wajah Allah? Wa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dan Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah. Demikian juga, jadi di sini Nabi membela saudaranya tatkala ada yang mencelanya. Demikian juga suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara kaumnya di Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Karena Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Maka ada seorang dari Bani Salimah berkata, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadhara fi atfaihi." Ya Rasulullah, dia tidak ikut perang karena dia sibuk dengan pakaiannya yang indah, sibuk melihat pakaiannya yang indah dan selendangnya, ridanya, selendangnya. Sibuk dengan dunia. Dia mencela Ka'ab bin Malik. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu membela. Dia berkata, "Bi'sa ma qulta." Ya, sungguh buruk apa yang kau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khairan. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui dari dia kecuali kebaikan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya terdiam, ya. Jadi kalau ada saudara kita dijatuhkan, kita bela, ya. Kita bela, terutama kita tahu pembicaranya dalam rangka untuk menghinakan dia. Berbeda kalau pembicaraan tersebut dalam rangka maslahat. Kita tahu, kita bisa rasakan. Ini ngomongin keburukan orang dalam rangka kemaslahatan. Nanti akan kita jelaskan gibah yang boleh, yang bagaimana, ya. Tapi kalau kita tahu dalam rangka menghinakan, merendahkan, bukan untuk perbaikan, maka kita bela. Taib, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobat dari gibah? Kalau saya tanya sama antum, sudah berapa orang yang antum gibah? Antum ingat enggak? Enggak ingat. Sama, saya juga enggak ingat. Banyak sekali orang sudah kita gibah. Pertanyaan kedua, kalaupun antum ingat siapa yang sudah antum gibah, misalnya si fulan. Oh, saya pernah gibah si fulan. Taib.
Gibah apa saja yang antum pernah berbicara tentang dia, lebih lupa lagi. Orang-orangnya antum lupakan, perkataan gibah antum juga antum lupakan. Ya. Tetapi kata Allah, ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat dan mereka melupakannya. Meskipun mereka lupa, Allah tetap apa? Mencatat, dan semuanya akan dihadirkan pada hari kiamat kelak. Para ulama menjelaskan ghibah, kalau seorang yang bertobat dari ghibah ada dua kondisi. Kondisi pertama, kita menggibah orang dan orang tersebut tahu kita sudah menggibah dia. Jadi dia sudah tahu, si fulan gibahin saya. Ini sangat menyakitkan hatinya. Maka dalam kondisi pertama, kalau dia tahu kita sudah menggibah dia, maka kita datang ke dia minta dimaafkan. Harus ketemu kalau dia sudah tahu kita menggibah dia. Harus ketemu. Yang kedua, kalau dia tidak tahu kita menggibah dia, apa yang harus kita lakukan? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi kita gibah si fulan tidak tahu kalau kita gibahin dia. Sekarang kita sadar, wah saya berdosa telah menggibah dia. Maka bagaimana cara saya bertobat dari gibah tersebut? Kalau dia tidak tahu saya menggibah dia, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kamu harus datang lapor sama dia. Wahai fulan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Sebenarnya. Intinya apa? Intinya saya gibahin kamu. Harus. Mereka mengkiaskan dengan harta. Kalau kita ngambil harta orang harus kita kembalikan. Harus dikembalikan. Tidak boleh kita sedekahkan. Dia tahu itu harta kita, harta dia, kita ambil, kita harus kembalikan. Tidak boleh kita tidak kembalikan, harus dikembalikan. Tidak cukup kita istighfar saja, harus dikembalikan. Kalau ada orang nyuri barang orang, nyuri mobil orang, dia tahu dia berdosa, ya mobilnya harus dikembalikan. Jangan dia cuma astagfirullah, tapi mobilnya dipakai terus. Ini enggak benar, harus dikembalikan. Baik. Ini pendapat cukup kuat. Pendapat yang kedua tidak harus lapor. Cukup mohon ampun buat dia, Anda istighfar dan Anda mohon ampunan buat dia. Yang kedua, Anda menyebutkan kebaikan-kebaikan dia di majelis di mana Anda pernah menggibahnya. Dan pendapat ini lebih kuat. Yang kedua, kenapa syariat datang dengan maslahat? Ya. Kalau Anda lapor kepada dia, saya gibah kamu, dia lebih gila lagi, lebih ngamuk lagi. Jadi dia lebih terjadi permusuhan luar biasa. Padahal di antara gibah, kenapa diharamkan gibah? Karena gibah bisa memutuskan tali persaudaraan. Nah, kalau dia lapor kepada orang tersebut, saya pernah gibah kamu, saya bilang gini, dia mungkin lebih sakit hati lagi. Lebih sakit hati lagi, dan dia mungkin bisa sangat benci kepada Anda, dan persaudaraan semakin apa? Terputus. Oh, ternyata selama ini lebih parah lagi. Tapi saya katakan, kalau Anda tahu orang tersebut baik, hatinya lembut, sampaikan aja. Aduh, saya pernah. Tapi ente datang dengan cara ya, bawa kue dulu ya. Kemudian ngajak makan bakso. Hari pertama enggak usah bicara gibah dulu nanti. Hari kedua, hari ketujuh baru antum cerita, mohon maaf. Semua ini 7 hari saya traktir kamu bakso. Ada tujuannya. Wah, apa tujuannya? Saya pernah begini. Ya. Itu lebih abru' li dhimmah. Lebih selamat ya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam satu bukunya ya, berkata, seandainya kemudian dia minta duit dari kamu, saya tidak maafkan. Gimana kalau saya bayar kamu? Ya. Yang penting kamu maafkan saya. Kamu bayar saya? Iya. Berapa? 3 juta. 5 juta? Ya udah kasih aja 5 juta. Enggak apa-apa. Bayar aja, enggak ada masalah. Yang penting dia mau apa? Maafkan. Tapi saya katakan pendapat yang mengatakan tidak harus ngomong, itu lebih, maksud saya lebih menjaga kemaslahatan. Ya. Daripada pendapat yang mengatakan harus apa? Ngomong. Karena langsung ngomong ini resikonya apa? Berat. Resikonya berat. Adapun mengkiaskan dengan barang harus dikembalikan, maka jawabannya kiasnya ma'al farik, kiasnya berbeda. Kalau kita ambil barang orang, kita harus kembalikan karena barang itu bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Tapi kalau ghibah, ngapain kita lapor-lapor? Apa manfaatnya? Dia tambah ngamuk, dia tambah marah. Ya. Dan
perpecahan semakin besar. Maka pendapat yang kedua, dan ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan pendapat Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya tidak harus nyampaikan langsung kepada orangnya dengan syarat dia tidak tahu. Kalau dia sudah tahu ya kita lapor, menyerahkan diri kepada dia. Tapi kalau dia belum tahu, tidak usah. Kita sebutin aja kebaikan-kebaikannya, terutama di majelis-majelis yang pernah kita sebutkan keburukan-keburukannya. Dan kita mohon ampunan bagi dia. Ini diantara kafarah ya, agar kita diampuni dosa-dosa kita dari ghibah. Kenapa? Karena kalau kita tidak minta maaf dari dia, masalahnya berat pada hari kiamat kelak. Dalam hadis Rasulullah SAW ya, menyebutkan ya, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kata Nabi SAW, kalau ada seorang, kalau barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, berupa menjatuhkan harga dirinya atau yang lainnya. Di sini Rasulullah SAW pertama menyebutkan min ardin aw syai'in. Dia mendolimi saudaranya berkaitan dengan harga dirinya, di antaranya ghibah atau kezaliman yang lain, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Makanya Rasulullah SAW waktu haji wada, Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh saling ditumpahkan, tidak boleh melukai orang lain, tidak boleh membunuh orang lain. Wa amwalakum haram, harta kalian juga haram, tidak boleh kalian mengambil harta orang lain. Wa a'radakum haram, dan harga diri kalian juga haram, maka tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh. Harga diri orang saudara kita jaga, tidak boleh kita jatuhkan. Rasulullah SAW menyamakan antara keharaman darah, keharaman harta dengan keharaman harga diri. Bahkan terkadang seorang merasa lebih dizalimi tatkala harga dirinya dijatuhkan daripada hartanya diambil. Tatkala harga dirinya dijatuhkan, tatkala dipermalukan, dia lebih menderita daripada hartanya diambil. Lebih menderita daripada dia dipukul. Seorang penyair berkata, jarahatu sinani lahal ti'amu wa la yalta'imu ma jarahal lisanu. Luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati, tetapi luka diakibatkan sayatan lisan susah untuk diobati. Susah. Oleh karena para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang mendolimi saudaranya berkaitan dengan harga dirinya, man kanat lahu madlamatun li akhihi min syai'in, dia pernah mempunyai kezaliman kepada saudaranya berkaitan dengan harga dirinya, au syai'in atau yang lainnya, min ardin au syai'in atau yang lainnya, maka hendaknya diminta dihalalkan sekarang, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Cara bayarnya dengan apa? Dengan amal saleh. Kalau dia punya amal saleh, maka dia diambil amal salehnya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Maka saya katakan, kalau ada orang kita ghibah dan dia mau maafkan kita dengan cara dia minta duit, kasih duit tersebut. Karena kalau di akhirat kita nggak bisa bayar, nggak punya duit, yang kita dibangkitkan dalam kondisi buhman, tidak ada yang kita bawa, tidak ada sepeser harta pun yang kita bawa. Terus bawa bayar pakai apa? Kezaliman tersebut kita bayar pakai apa? Bayarnya dengan amal soleh yang kita miliki. Amal soleh yang kita miliki. Oleh karenanya hati-hati ya. Saya sering sampaikan cerita, saya pernah ketemu dengan seorang ya, syekh ya. Dia cerita sama saya. Jadi ada seorang syekh yang lain sering menggibah dia. Satu hari syekh tersebut telepon dia. Fulan, antum fulan bin fulan, kata dia, iya. Saya boleh minta nomor rekeningmu? Ada apa? Saya minta maaf karena saya pernah menggibah Anda begini-begini. Kamu minta berapa saja saya kasih. Kata syekh tersebut cerita langsung sama saya. Dia bilang, saya tidak mau duitmu, ambil duitmu. Dimatikan HP-nya. Kenapa? Syekh ini juga donatur, suka. Dia tidak butuh duit. Sebagai pelajaran bagi dia, jangan kau ulangi lagi. Karena urusannya urusan akhirat. Orang tersebut tidak ridha, dia akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Dan pada hari kiamat kita semuanya membutuhkan hasanat, membutuhkan kebaikan. Ya, tidak ingin kebaikan kita diambil. Makanya hati-hati. Ya. Jangan sampai kita mendzalimi orang dengan menggibahnya. Anda yang digibahi, tidak usah marah-marah, sudah, maafin aja. Berarti dia sedang mentransfer kebaikan dia kepada Anda. Oleh karena diriwayatkan dari Hasan Al-Basri,
waktu dia digibahi, maka dia kirim kue. Ya. Hasan al-Basri disampaikan kepada dia, Hasan al-Basri, si fulan telah menggibahmu. Maka dia kirim makanan, kue manis, kasihkan sama dia. Katakan kepada dia, telah sampai kabar kepada aku bahwa engkau telah menghadiahkan pahala kebaikanmu kepadaku. Maka aku ingin membalas kebaikanmu. Nih, kue. Karena cari pahala susah. Ya. Ada orang transfer pahala sama ente tiap hari, alhamdulillah. Maka Allah mengatakan, sahabat dimuliakan oleh Allah dengan sikap orang-orang Rafidhah, Syiah yang tiap hari mencaci maki para sahabat. Ya. Maka pahala mereka ditransfer kepada para sahabat. Kalau enggak, para sahabat dosanya ditransfer kepada mereka. Dua sisi. Kalau enggak pahala mereka ditransfer kepada kita, dosa kita ditransfer kepada mereka. Terus ente ngapain marah-marah digibahi? Sabar aja, santai. Seorang penyair berkata, "Yusyarikuka lakal muktabu fi hasanatihi wa yu'tika ajra shaumi wa salatihi." Sungguhnya orang yang sedang bergibah menggibahimu telah menyertakan engkau dalam kebaikannya. Maka dia berikan kepada engkau pahala puasanya dan pahala salatnya. Fakafihi bil husna wa qur rabbi jazih bi khairin wa kaffir anhu sayyiatihi. Maka balaslah dia dengan kebaikan dan katakan, ya Rabbku, berilah balasan kepada dia dengan balasan kebaikan dan ampunilah dosa-dosanya. Faya ayyuhal muktabu zidni fa in baqi thawabu salatin aw zakatin fahati. Wahai orang yang telah menggibah diriku, tambahlah gibahmu kepadaku. Kalau masih ada sisa pahala salatmu dan zakatmu, berikanlah kepadaku. Ayo gibah terus, enggak ada masalah. Jadi santai aja, ente digibahi santai aja, enggak usah ngomel-ngomel ya. Ente lihat di Facebook, ente digomel, biarin aja, sudah santai aja. Santai aja. Terus ngapain ente ngomel-ngomel? Ente balas dengan gibah lagi ya, akhirnya ente enggak dapat apa-apa, ya. Satu sama. Rugi. Ya udah ente diam aja, santai aja ya. Dia transfer pahala sama ente atau ente yang transfer keburukan kepada dosa kepada dia. Hasan al-Basri, ada orang datang kepada beliau. Orang ini berkata, sungguhnya engkau telah menggibahku wahai Hasan al-Basri. Hasan al-Basri berkata apa? Ma balagha qadruka indi an uhakkimaka fi hasanati. Ya. Hasan al-Basri, kau tuh kedudukanmu rendah, ngapain saya kasih kebaikan sama kamu ya? Ya, kamu tuh siapa mau saya gibahin kamu? Kalau saya gibahin kamu berarti saya transfer kebaikan sama kamu. Siapa yang gibahin kamu? Ngapain gibahin kamu? Memang ente siapa kiranya kalau kita bahasa kita begitu? Ente siapa mau saya gibahin? Ngapain saya kasih kebaikan saya sama kamu? Ibnu Mubarak pernah berkata, "Lau kuntu muktaban ahadan laktabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati." Kalau saya boleh menggibah, saya gibahi kedua orang tuaku. Karena mereka berdua yang paling berhak untuk saya transfer apa? Kebaikan. Gibah ente ngapain? Ente siapa ente? Rugi gibahin ente. Baik. Sekarang kita bahas tentang gibah yang diperbolehkan. Kita katakan hukum gibah adalah dosa besar. Dia adalah kezaliman, berbuat zalim kepada saudara. Namun gibah tersebut dibolehkan dalam kondisi darurat. Ingat, sebagaimana babi hukum asalnya haram, namun terkadang boleh dimakan dalam kondisi apa? Darurat. Tapi tidak boleh kenyang-kenyang ya. Apalagi dibuat dendeng dibawa pulang, tidak boleh. Jadi darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat diukur sesuai dengan seperlunya, tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Jadi ghibah terkadang boleh tapi seperlunya, tidak boleh berlebih-lebihan. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan suatu syair tentang yang mengumpulkan ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Syair tersebut berkata, "Adz-dzammu laisa bighibatin fi sittatin." Ghibah atau celaan bukanlah ghibah pada 6 perkara atau 6 orang. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin, yaitu seorang yang sedang mengadu atau orang yang sedang mengenalkan atau orang yang memperingatkan. Walimudhirin fisqan wa mustaftin, demikian juga orang yang menampakkan kefasikan, dia pamer-pamer maksiatnya digibahi enggak apa-apa. Au mustaftin, dan orang yang minta fatwa. Wa man talabal i'anah fi izalati munkarin wa man talabal i'anata fi izalati munkarin. Demikian juga orang yang mohon pertolongan dalam rangka menghilangkan kemungkaran. Ini 6 perkara
yang dibolehkan ghibah di dalamnya, intinya ini demi kemaslahatan. Intinya ini semua demi apa? Kemaslahatan. Jadi saya contohkan misalnya kita sekeluarga, kita ngobrol sama ibu kita tentang adik kita parahin. Tukang gini, kita gibahin adik kita, enggak apa-apa karena memang tujuan kita bukan merendahkan dia, tapi tujuan kita untuk memperbaiki apa? Adik kita. Ini sering terjadi dalam keluarga. Kita ngomongin adik kita ngomongin ipar kita, bukan untuk menghina dia, tapi bagaimana ini solusi masalah apa yang harus kita hadapi. Jadi ini demi kemaslahatan, enggak ada masalah. Tapi ingat sesuai dengan kadarnya. Yang pertama, mutadhallim, yaitu orang yang sedang mengadu. Dia teraniaya kemudian dia mengadu kepada sultan atau kepada hakim. Maka dia boleh berkata, wahai hakim, wahai polisi, si fulan telah menganiaya saya demikian-demikian. Dia telah mendolimi saya demikian-demikian. Dia telah berbuat lalim kepada saya demikian dan demikian. Dia sebut namanya fulan bin fulan. Ya, ini tidak jadi masalah. Dia mengadu. Kalau dia bilang, Pak polisi, ada orang mencuri barang saya. Siapa? Waduh, saya takut ghibah Pak polisi. Ya sudah, nggak usah ditangkap. Gimana mau ditangkap? Nggak tahu orangnya, paham? Jadi namanya boleh. Jadi dia sedang mengadu, maka dia sebutkan kezaliman yang dia alami. Ini tidak apa-apa, ini ghibah. Ini memang tidak ada masalah. Ada maslahat yang dia kehendaki. Sama, dia minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Wahai si fulan telah melakukan demikian-demikian. Ya, kemungkaran tersebut bukan berkaitan dengan dia, tapi kemungkaran berkaitan orang lain. Ini bahaya. Dia menjual khamar misalnya, dia menjual sabu-sabu misalnya, lapor, tidak ada masalah. Ini itu bukan apa? Bukan ghibah. Itu ghibah tapi dibolehkan. Paham? Itu ghibah yang dibolehkan, bahkan ghibah yang diwajibkan. Yang ketiga misalnya meminta fatwa, mustaftin, minta fatwa. Ya. Ini kita minta fatwa, terkadang kita sebutin, Ustadz, bapak saya zalim sama saya, istri saya zalim sama saya, suami saya zalim sama saya ada masalah sama istri saya ada masalah sama kakak saya. Dia sebutin, menggibahi orang tuanya, menggibahi istrinya. Ini tidak apa-apa, karena dalam rangka mencari fatwa. Kalau dia bisa sembunyikan lebih baik. Dia mengatakan misalnya, gimana Ustadz, ada kasus suami istri begini-begini. Padahal dia sendiri yang mengalami. Demi untuk menjaga kehormatan apa? Istrinya. Ya. Ustadz tentunya kalau tahu masalah dia tidak boleh ember. Dia harus diam. Ini rahasia. Ya. Jangan dia, saya tahu orang itu yang masalah, dia pernah datang sama saya gitu. Hati-hati ibu-ibu terkadang ember ya, terkadang. Jadi ada orang bangga kalau tahu masalah orang lain. Saya tahu tuh dia begini. Jadi dia bangga kalau tahu problematika banyak orang. Akhirnya dia ember sana sini. Saya sering nasihati para ibu-ibu jangan ember ibu-ibu. Tidak lama kemudian ibu-ibu ada yang bantah, Ustadz, bapak-bapak juga ember ya. Bukan cuma ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tidak mengingkari bahwasanya mereka tidak ember ya. Tapi dia bantah, bukan cuma ibu-ibu yang ember, bapak-bapak juga apa? Ember. Ya sudahlah. Tentunya tidak semua ibu-ibu, tentunya tidak semua bapak-bapak ya. Jadi kalau bisa dia bertanya tanpa menyebutkan orang itu yang terbaik, namun terkadang perkaranya susah, dia harus sebutin supaya perkaranya lebih jelas. Ada masalah dengan istri saya, karena lebih hidup masalah tersebut tatkala dia nyebutin dia dan dirinya, karena dia yang menjalani problematika tersebut. Dan itu tidak mengapa. Dalilnya apa? Hind bintu Utbah. Hind bintu Utbah, kalau kita bilang Hindun ya. Hind bisa Hindan, bisa Hindun, bisa Hindin, tapi Hind bintu Utbah istrinya Abu Sufyan. Dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena anaknya Ramlah, Ummu Habibah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah berkata, "Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi." Wahai Rasulullah, Abu Sufyan suamiku pelit. Ini ghibah Abu Sufyan atau bukan? Ghibah Abu Sufyan, tapi dia sedang cari fatwa. Dia bilang, "Wahai Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Sufyan pelit. Dia kasih saya tapi pemberiannya tidak cukup, nafkahnya tidak cukup untuk saya dan tidak cukup untuk anak-anakku." Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali kalau saya ambil dari dia dan tidak tahu. Bagaimana hukumnya? Saya ngambil duit dia tidak tahu. Hati-hati ibu, jangan salah paham di sini ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Ambil saja yang cukup buat kamu dan anak-anakmu sewajarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai salah paham, berarti boleh ngambil uang suami meskipun dia tidak tahu. Ini berkaitan dengan suami yang pelit,
yang tidak mencukupi apa namanya keperluan secara ma'ruf. Jangan seorang istri ngambil uang suaminya. Kenapa? Dia tidak belikan saya mobil. Oh, itu berlebihan. Enggak harus suami belikan mobil buat istri, enggak harus. Enggak harus. Ngambil duit buat apa? Belikan emas ya enggak harus beli emas banyak-banyak ya. Ya. Tapi kalau kurang ternyata uang sekolah anak enggak cukup, uang makan dia tidak cukup, uang ke rumah sakit tidak cukup, ya ini boleh ngambil ya secukupnya sewajarnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan namanya maling. Enggak boleh ya. Jadi saya katakan sebaiknya tidak menyebut nama orang, tapi kalau terpaksa kita sebut ya tidak ada masalah dalam rangka untuk meminta fatwa. Kemudian ghibah yang dibolehkan adalah muhadzir, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Inilah yang dikeluhkan oleh para ahli hadis tatkala memperingatkan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Si rawi ini kadzdzab, perawi ini dajjal, perawi ini apa namanya pendusta, perawi ini hafalannya lemah, perawi ini rusak hafalannya di akhir hayatnya, perawi ini suka melakukan tadlis, penipuan, perawi ini begini. Ini tidak mengapa demi untuk kesahihan suatu hadis. Oh, kalau enggak boleh ghibah, hadis dhaif, hadis palsu tidak bisa dibedakan dengan hadis yang sahih. Maka mereka menyebutkan aib-aib para perawi dan memang sengaja disebutin dalam rangka untuk menjaga keutuhan kesahihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dilakukan oleh para ulama tatkala membantah ahlul bidah. Mereka sebutkan kesatannya begini. Tidak mengapa sebutin kesalahan demi untuk menjaga agama agar orang tidak terpedaya dengan perkataan dia. Ya. Namanya memperingatkan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, ya. Fatimah bintu Qais ini dilamar oleh dua orang, satu Muawiyah, satu Abu Jaham. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ya, bagaimana dengan dua calon ini? Dia tanya kepada Nabi. Maka Nabi SAW peringatkan, kata Nabi SAW, wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah miskin, tidak punya harta. Wa amma Abu Jaham fala yada'ul asa an atiqihi. Adapun Abu Jaham selalu meletakkan tongkat di pundaknya. Maksudnya dharrabun linisa, tukang pukul istri. Jangan nikahi dua-duanya. Ingkahi Usama, nikah saja dengan siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi Nabi menyebutkan aibnya Muawiyah, kata Nabi miskin. Ini aib atau bukan? Nabi menggibah Muawiyah. Nabi menggibah juga Abu Jaham, kata Nabi Abu Jaham suka mukul istrinya. Tapi dalam rangka kemaslahatan. Tidak ada masalah. Memperingatkan dua orang ini jangan nikah saja dengan yang lain. Akhirnya nikah dengan Usama bin Zaid. Padahal disebutkan Usama orangnya hitam. Dari sisi fisik, maksudnya mungkin tidak sebagaimana Muawiyah dan Abu Jahal. Tapi alhamdulillah dia bahagia dengan menjalankan apa? Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud saya, Nabi menyebutkan aib Muawiyah dan aib Abu Jahal berkaitan dengan kemaslahatan siapa? Fatimah binti Qais. Ini Nabi bergibah dalam rangka kemaslahatan satu orang. Bagaimana lagi tentang kemaslahatan umat? Tidak ada masalah. Kita dari dulu para ulama sudah membantah kesalahan-kesalahan. Ibnu Taimiyah dalam bukunya membantah berbagai macam kelompok, berbagai macam orang dia bantah. Sebutin namanya dia bantah karena kesalahan. Kalau tidak dibantah, orang tidak tahu kesalahan tersebut. Ya. Tentunya bantah dengan adab, dengan aturan bantah yang benar, yang kosong dari cacian dan makian. Ya. Bantah yang sewajarnya, bantah yang ya, terkadang kita lihat kesalahan, kalau kita tidak bantah, gimana kita takut ditanya oleh Allah kenapa engkau tidak luruskan? Kita khawatir juga. Tapi kalau kita bantah, banyak yang khawatir. Tuduh macam-macam lah, tuduh inilah, tuduh anulah, dituduh ghibah lah. Ya ini ghibah tapi wajib. Kita bilang ini ghibah tapi apa? Wajib ya. Tapi itu urusan seorang ustaz dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia membantah dalam rangka untuk menghina atau dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau apa namanya? Mau selamat ya sudah, enggak usah bantah-bantah, dia santai saja. Tidak perlu bantah-bantah daripada dicela orang, tapi dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu kesalahan kenapa tidak dibenarkan? Kenapa tidak bernahi mungkar? Jadi Yahya bin Sa'id
berkata kepada Malik dan Ats-Tsauri dan Al-Laits bin Sa'ad dan juga Al-Auza'i tentang seorang yang tertuduh berdusta dalam hadis atau seorang perawi yang tidak hafal. Mereka berkata, "Bayyin amrahu," jelaskan perkaranya, jelasin pada umat perkaranya. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, "Aku merasa berat untuk berkata si fulan demikian, si fulan demikian." Dia takut menjelaskan kesalahan seorang. Kata Imam Ahmad, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu sahih minas saqim." Kalau kau diam, saya juga diam, terus bagaimana orang bodoh tahu itu kesalahan? Kalau semuanya diam, terus bagaimana? Kalau semua kesalahan didiamkan, yang beribadah dengan bid'ah, yang beribadah dengan joget-joget tidak ada yang bantah, yang berbicara tentang akidah ngawur tidak ada yang bantah, terus bagaimana masyarakat? Jelaskan dengan adab. Anda dicela masyarakat, biarin aja, itu urusan, tidak ada masalah. Ya. Urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Anda menjelaskan apa? Kebenaran. Yang kesalahan harus diingatkan. Kalau Anda tidak jelaskan, orang-orang tukang pencela tersebut bagaimana mereka tahu bahwasanya orang ini salah? Dan subhanallah, terkadang kita menjelaskan kesalahan, orang-orang itu celah kita, tidak ada masalah. Yang penting dia tahu itu salah. Paham? Yang penting mereka yang tukang celah tadi tahu ini kesalahan, itu tujuan kita tercapai. Meskipun kita jadi korban misalnya dimaki-maki oleh mereka, enggak ada masalah. Yang penting mereka tahu ini apa? Kesalahan, tidak diikuti. Demikian juga ghibah dibolehkan bagi orang-orang yang menampakkan kefasikan, wa muzhirin fisqan tadi. Orang yang tidak malu-malu, mujahir bil ma'siyah, menampakkan kemaksiatan. Ya, kita bilang tidak ada masalah. Dia buka auratnya di mana-mana, dia berzina, pamer-pamer zina aja, dia minum khamar, main judi, ya, tanpa malu-malu, maka orang ini tidak apa-apa digibahi. Ya. Tidak jadi masalah. Apalagi kita untuk memperingatkan orang ini enggak ada masalah. Taib. Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira yang dia sampaikan tentang masalah ghibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dari perbuatan ghibah. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, jika pengurus masjid mencurigai dan mata-matai bahkan sampai menuduh seorang mencuri kotak amal masjid yang hilang, bahkan banyak jemaah yang juga ikut-ikutan menuduh dan mencurigai, apakah nanti pahala pengurus masjid itu akan ditransfer ke orang yang dituduh? Kalau dia menuduh dengan dalil, kali ini berkaitan dengan uang umat, enggak apa-apa, dia harus selamatkan uang apa? Umat. Tapi kalau enggak ada dalil, hanya curiga, hanya suudzon tanpa dalil, ya enggak boleh. Berarti dia berbuat zalim kepada apa? Orang tersebut. Iya, dikhawatirkan pahalanya ditransfer kepada orang tersebut. Yang ikut-ikutan juga dikhawatirkan ikut apa? Transfer ya. Tapi kalau ternyata ada dalilnya, enggak apa-apa, kan ini menyelamatkan uang apa? Umat. Orang sudah taruh uang situ kemudian dicuri kotak amalnya, waduh. Dan itu terjadi ya. Terjadi. Ada suatu masjid saya tahu perubahan pengurus ya. Setelah perubahan pengurus ternyata Masya Allah masjid tersebut cepat berkembang, setiap hari Jumat dapat 7 juta misalnya. Sebelumnya yang hitung sendiri-sendiri, jemaah sendiri. Selalu lapor 2 juta, selalu lapor 2 juta. Itu bertahun-tahun. Setelah dihitung rame-rame ternyata tiap minggu 7 juta. Ini patut dicurigai. Tapi akhirnya sudah lupakan saja, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan secara umum, terkadang ini kesalahan, terkadang sebagian orang menerima amanat dari uang umat, dia bermudah-mudahan untuk menggunakan uang tersebut. Padahal harusnya dibalik cara berpikirnya. Kalau uang saya gampang, terserah saya. Tapi kalau uang orang harus lebih apa? Hati-hati. Kalau kita ingin bangun rumah, kita berusaha membeli dengan uang kita dengan harga yang murah. Ya kalau kita ingin bangun masjid, jangan asal beli. Lebih hati-hati, ini uang umat. Pertanyaan lebih berat. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pernah dia ingin buat muassasah, mengumpulkan uang orang untuk membangun sesuatu. Kemudian mereka ingin bikin plakat. Plakat tersebut besar, butuh tulisan yang indah. Akhirnya mereka ingin menggunakan uang umat, disisihkan di antaranya buat apa? Plakat. Ya. Maka Syekh Utsaimin tidak mau. Dia bilang kalau untuk itu uang kita sendiri. Ya, jangan, karena orang kalau tahu untuk bikin plakat mungkin dia tidak sumbang ya. Warok ya. Oleh karenanya saya ingatkan hati-hati bagi siapa saja yang memegang uang umat, apakah untuk anak yatim, apakah untuk bangun masjid,
Maka harus lebih amanah daripada menggunakan uang sendiri. Uang sendiri enggak ada masalah, kita mau royal mau apa kan uang kita. Tapi uang orang, hati-hati. Saya bekerja mengenai klien dan dalam pekerjaan saya membutuhkan saya untuk membicarakan klien tersebut dengan rekan saya. Apakah termasuk ghibah? Kalau seandainya klien tersebut tidak disebut namanya lebih baik, maka jangan sebut namanya. Kita diskusi tentang klien kita, kalau bisa tidak disebutkan namanya lebih baik. Tapi kalau disebutkan namanya enggak ada masalah. Yang penting tujuannya apa? Maslahat. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan dia, tapi untuk mencari apa? Solusi. Enggak ada masalah ya. Insyaallah enggak ada masalah. Suami si fulan sedang di luar kota. Apakah termasuk ghibah jika si istri menceritakan kenakalan anak-anaknya? Enggak apa-apa. Ini demi maslahat, jelasin. Waktu kamu keluar kota, anak-anakmu begini. Gimana solusinya? Saya katakan tadi, kalau kita ghibah dalam rangka mencari solusi, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ustaz, apabila kita dipanggil atasan di kantor, lalu atasan kita tersebut bertanya mengenai perilaku rekan sekerja kita. Seperti apakah dia suka terlambat ke kantor, suka tidak membantu apabila ada pekerjaan tim, lalu kita jawab apa adanya. Apakah yang termasuk ghibah? Hal ini dalam rangka penilaian kerja oleh atasan. Ya. Saya rasa tidak ghibah ya, enggak ada masalah karena ini hak perusahaan untuk mengetahui kinerja pegawainya. Tapi tidak boleh kita bicara di luar daripada itu. Jangan kita bilang rumahnya juga enggak beres, istrinya juga enggak beres, itu enggak boleh. Ya. Tapi kita bicara tentang kinerja dia dalam pekerjaan tersebut. Ini enggak ada masalah. Karena itu hak Hak perusahaan. Ya. Oleh karenanya kemarin saya ketemu dengan kawan, tugasnya adalah dia auditor ya. Dia ngaudit cabang-cabang perusahaan ya. Dalam rangka untuk membongkar korupsi-korupsi mereka, dan kalau dia sudah datang orang ketakutan ya. Karena dia akan bongkar ini korupsi, perusahaan rugi sekian miliar, perusahaan enggak apa-apa karena memang itu hak perusahaan. Yaitu karena mereka sedang menjalankan hak milik dia, menjalankan usaha dia. Dia berhak tahu tentang apa yang mereka lakukan. Ustaz, seorang pernah ingatkan jangan menceritakan tentang saya ke mantu saya. Tapi A ini menjadi-jadi, malah memfitnah saya. Saya sangat terluka beberapa hari, tidak bisa tidur nyenyak. Sudah setahun berlalu, saya tidak bisa lagi akrab dengannya karena lisannya. Dia menganggap dirinya benar dan tidak mau tidak berani datang minta maaf ke saya, tapi melalui WA. Intinya dia dizalimi, orang ini dizalimi sama temannya. Gimana ya? Saya ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum." Maafkan dan lapangkan dada. Apa kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita maafkan orang, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dendam. Kalau dendam tadi enggak bisa tidur, kasihan. Ya udah, kalau kita maafkan ya sudahlah, memang manusia seperti itu. Manusia ya, dia zalimi saya sekian, ya ini saya maafin, semoga dosa diampuni. Jadi kalau Anda sadar bahwasanya manusia itu banyak kekurangannya, ya sudah, Anda juga banyak kekurangan, dia kurang sedikit, sudahlah, lupakan aja. Tapi tidak ada masalah Anda nasihati. Kamu kenapa begini? Lewat WA enggak apa-apa. Kamu begini dulu, kamu begini, sekarang kok begini. Nasihati, tapi maafkan, jangan dendam. Rugi Anda dendam. Kalau Anda dendam, Anda menyiksa diri sendiri. Dia senang-senang saja. Ya. Dia tidur, Anda enggak bisa tidur kan? Harusnya dia yang tidak bisa tidur, baru Anda yang tidur. Sekarang terbalik, Anda yang tidak bisa tidur, dia tidur ngorok. Nah, kalau gitu ngapain Anda menyiksa diri? Ya sudah, jangan dendam. Ustaz, teorinya mudah. Memang teorinya mudah. Silakan Anda yang praktek ya. Tapi ingat, kalau Anda maafkan, Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman ana masih suka ngomongin orang waktu ngumpul-ngumpul bareng. Jika ditegur mereka bilang kalau yang mereka bicarakan itu kebaikan. Ya kalau kebaikan enggak ada masalah ya. Ini bukan ghibah. Ghibah itu menceritakan apa? Keburukan. Ustaz, ana mau tanya, misalkan kita lagi ada masalah dengan suami dan kita curhat dengan sahabat, tujuannya agar dapat saran. Apakah yang termasuk ghibah? Ya, ini ghibah. Jadi, kalaupun kita ingin curhat, pilih orang yang benar.
orang tersebut amanah dan bisa diharapkan solusi darinya. Ya. Tapi kalau ternyata orang tersebut tidak diharapkan solusi darinya, yang ngapain kita cerita sama dia? Itu namanya kita mengumbar keburukan apa? Suami. Dan saya sering ya orang curhat, ibu-ibu telepon nangis ya tentang suaminya, waduh. Saya selalu sembunyikan nomor telepon saya. Suatu hari saya ke suatu kota, nomor saya kebongkar. Langsung 4 orang ibu-ibu telepon. Sudah saya layani satu-satu. Satunya nangis, satunya lagi nangis. Aduh, kasihan ya. Ya, saya harus jaga rahasia mereka ya. Jadi maksud saya boleh-boleh saja kita curhat, tapi pilih orang, tidak sembarang orang. Karena kalau kita bilang, ada yang bilang sama saya, Ustadz ini rahasia Ustadz. Ya udah, nggak usah cerita sama saya. Tapi saya harus cerita ya, jangan. Kadang ada yang datang sama saya benar, Ustaz tolong jaga rahasia. Aduh, dia saja susah jaga rahasia, mau suruh saya jaga? Enggak. Saya insya Allah jaga, tapi saya tidak janji. Saya bilang, mau cerita silakan. Ustaz nanti bisa jaga, saya nggak janji bisa jaga. Ya, jaga rahasia itu susah. Anda saja berat mau simpen, harus diungkap, apalagi saya. Saya bilang enggak. Akhirnya mereka cerita juga ya. Dan alhamdulillah saya jaga rahasianya. Tapi maksud saya, begitulah ya, tidak mudah untuk ya menjaga rahasia. Terkadang dia ceritakan rahasia suaminya, terkadang dia ceritakan rahasia anaknya dan macam-macamnya. Ya. Jadi boleh kita curhat, tetapi pilih orang yang tepat. Kalau yang menggibah bukan orang muslim, apakah berlaku transfer pahala tersebut? Pahala apa yang mau ditransfer sama kita? Tapi bisa jadi keburukan kita transfer sama dia, sehingga dia di neraka lebih parah hukumannya, ya. Terkadang teman saya bercerita tentang kesalahan orang lain. Yang kesalahan itu sudah coba yang salah itu sudah coba dinasihati tapi tidak dipedulikan. Kemudian teman saya menceritakan persoalan tersebut kepada saya. Apakah yang termasuk ghibah? Ini ghibah. Ya, karena buat apa dia cerita? Enggak ada manfaatnya. Kalau cerita jangan kepada kita, ente cari sama ustadz, bisa cari masalah, cari solusi. Adapun cerita sesuatu yang bukan dalam rangka mencari solusi, maka ini ghibah. Inilah apa? Ghibah. Enggak boleh. Bolehkah seorang menceritakan aib saudaranya demi mengingatkan kepada saudara yang lain akan keburukan orang tersebut? Misal ada wanita yaitu adik menikah dengan playboy atau preman ya. Ya enggak apa-apa, hati-hati itu preman, jangan nikah sama dia. Kalau dia ngelamar tolak aja lamarannya, enggak apa-apa. Tadi saya katakan Nabi SAW menceritakan tentang Muawiyah dan siapa? Abul Jaham. Muawiyah miskin, Abul Jaham suka pukul istri. Kata Nabi jangan nikah dengan kepada Fatimah binti Qais, jangan nikah dengan mereka berdua. Saya pekerja jurnalis. Gimana menyikapi ghibah karena pekerjaan saya? Ya tadi, dengar lagi pengajiannya ulang-ulang ya. Tinggal dipraktekkan mana ghibah yang boleh, mana ghibah yang enggak boleh. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau ternyata pekerjaannya harus ghibah semuanya haram semua, tinggalkan pekerjaan tersebut. Tapi kalau masih bisa dipilah-pilah, maka silakan pilah-pilih ya. Apakah jika orang meminta maaf pernah ghibah dan kita maafkan, bagaimana pahala maafkan itu? Apakah lebih baik disimpan untuk akhirat nanti? Enggak usahlah, kamu transfer aja pahalamu ke saya gitu. Kalau orang minta maaf kita maafkan, pahala maafkan kita lebih besar daripada transfer pahala dia kepada kita. Paham? Ya, orang zalimi kita. Orang zalimi kita, kalau kita tidak maafkan itu hak kita. Dia akan transfer pahalanya bagi kita di akhirat kelak. Tapi kalau kita maafkan, pahalanya lebih apa? Besar. Karena itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dada. Baik, demikian saja kajian kita para hadirin hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.